Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kirani dengan NIM 2011290082 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2C. Baiklah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang buku yaitu Teori Kesusastraan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bukunya yaitu seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sastra, teori, kritik, dan sejarah sastra. Saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang fungsi sastra. Kita perlu menyinggung konsepsi fungsi sastra yang dikenal dengan istilah katharis. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, dipakai oleh Aristoteles dalam karyanya De Poetis dan mempunyai sejarah panjang. Apa yang dimaksud Aristoteles dengan istilah ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Tapi yang perlu kita simak masalah yang timbul dari penggunaan istilah itu. Fungsi sastra menurut sejumlah teoretikus adalah untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu. Goethe konon telah terbebas dari Wellhurst dengan menciptakan karyanya The Rose of Young Water. Seorang penonton drama, tragedi, atau pembaca novel katanya juga mengalami perasaan lega. Emosi mereka sudah diberi fokus dalam karya sastra dan lepas pada akhir pengalaman estetis mereka sehingga mereka mendapatkan ketenangan pikiran. Baiklah, itu saja yang tentang fungsi sastra. Saya lanjut dengan teori, kritik, dan sejarah sastra. Dalam wilayah studi sastra, perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Pertama-tama yang perlu dipilih adalah perbedaan sudut pandang yang mendasar. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sejarah. Selain itu, kesusastraan dapat dipelajari secara umum melalui studi prinsip, kategori, dan kriteria. Untuk secara khusus, melalui telaah langsung karya sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya-karya konkret disebut kritik sastra, pendekatan statis, dan sejarah sastra. Ada kala istilah kritik sastra dipakai untuk mencakup teori sastra, tapi kedua istilah ini sebaiknya dibedakan. Aristoteles adalah teoretikus, sedangkan Sainte-Beuve menonjol sebagai kritikus. Perbedaan-perbedaan di atas sangat jelas dan umumnya dapat diterima, tetapi yang jarang disadari adalah kenyataan bahwa ketiga bidang tadi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori sastra dan sejarah sastra. Teori sastra jelas hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap karya sastra. Kriteria, kategori, dan skema tidak mungkin diciptakan secara alias tanpa pijakan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori, kritik, dan sejarah sastra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.